Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ogin Hegar Alhamar. Saya dari semester 5C. Kali ini saya akan mereview jurnal mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu serentak dihubungkan dengan pencegahan korupsi politik. Di mana jurnal ini dibuat oleh Dedi Mulyadi dan M. Rendi Aridayandi selaku dosen dan alumni Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Baik, langsung saja. Mengingat pentingnya pemilu dalam demokrasi, menjaga pemilu sesuai asas luber jurdil terutama dari kasus korupsi politik, maka pada tanggal 23 Januari 2014 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam Judicial Review Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan putusan nomor 14/PPU-XI/2013 memutuskan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019 dan seterusnya. Pelaksanaan pemilu serentak merupakan salah satu pencegahan terjadinya korupsi politik. Korupsi politik merupakan salah satu tindakan pemangku kekuasaan dalam rangka mengambil keuntungan dari kekuasaan. Contohnya pemilihan partai politik, pemilihan tiket atau perahu dalam pemilihan kepala daerah, serta biaya pencitraan dan kampanye. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pelaksanaan pemilihan umum serentak pada tahun 2019 ini merupakan salah satu pencegahan dari terjadinya. Lalu ada upaya yang ditawarkan dalam mengatasi permasalahan korupsi politik ini, ada beberapa. Yang pertama adalah ketentuan parliamentary threshold atau PT harus dinaikkan menjadi antara 7% hingga 10%, sehingga partai politik yang tidak mencapai PT ini selain tidak berhak mempunyai wakil di DPR RI dan di DPRD, juga eksistensi partai politik tersebut dengan undang-undang dinyatakan bubar demi hukum. Lalu ada juga syarat-syarat pendirian partai politik baru harus diperketat dan diperberat. Misalnya, kepengurusan partai politik harus terbentuk di semua provinsi dan di semua kabupaten atau kota, terbentuk sekitar 75% di tingkat kecamatan, dan ketentuan lain yang diperlukan. Lalu ada juga tidak boleh ada kompromi dan toleransi. Kenapa? Karena begitu suatu kecurangan dibiarkan terjadi, maka hal itu akan menjadi pintu masuk bagi yang lainnya. Akan menjadi pintu masuk bagi mengalirnya kecurangan-kecurangan yang lain. Lalu menurut saya, saran yang tepat untuk mengenai putusan ini adalah partai politik sebaiknya berkomitmen terhadap kewajiban dan fungsi yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang partai politik, serta sanksi yang diterapkan kepada para koruptor haruslah berat sampai maksimal hukuman pidana mati. Hukuman terberat itu pasti akan memberikan efek jera, namun untuk awalnya dengan sanksi administratif. Kenapa? Karena dengan adanya sanksi administratif ini, dalam praktik pemilu, pemilih, calon, dan partai lebih takut atas jatuhnya sanksi administratif. Lalu ada juga mengenai perbaikan pemilu. Dengan adanya pengaturan biaya penyelenggaraan pemilu, adanya audit dan pelaporan dana kampanye, praktik money politics, praktik transaksional, praktik pencucian uang, dan mengenai peraturan yang dilarang di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, tentang kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau gratifikasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan yang saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.